Selamat siang, salam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang banget ya, panasnya, udah pokoknya panas banget, makanya cahayanya silau sampai kandang burung aja dijemur. Kita fokus ke pembahasan hari ini. Ada kawan kita yang bertanya, seandainya merpati yang dia punya pinter, cerdas, dan pertanyaannya, apa nanti anak keturunannya bakalan ikut cerdas seperti indukannya, entah itu indukan jantan atau betina yang dia bilang cerdas. Jawaban kita kali ini belum tentu. Mau tahu kenapa kelanjutan dari jawaban belum tentu anak keturunannya bakalan cerdas? Di sini kita kasih paham, kita curhatin dikit, semoga bermanfaat video kita siang ini. Selamat siang, selamat warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Siang ini sesuai opening awal, pertanyaan kawan kita yang dia bertanya, kalau merpati kita cerdas, entah jantan ataupun betina, terus kita anakin, kita breeding, punya anak keturunannya, apakah positif 100% bakalan ngikutin kecerdasan dari indukan? Sebelum kita lanjut, terima kasih banyak untuk udah subscribe, like, komen, bantu jawab. Yang udah mampir, terima kasih banyak. Oke? Tanpa basa-basi langsung aja, nanti beberapa link produk saya sematkan di sudut kiri video. Ya, langsung aja jawaban saya kenapa belum tentu. Apa sih itu berisik? Jadi punya indukan pinter, jantan ataupun betina pinter, atau keduanya atau salah satunya, terus kita breeding, kita anakin, berharap anaknya bakalan pinter ngikutin indukannya, bakalan keluar karakter seperti indukannya, itu tidak menjamin ya. Itu nggak ada jaminan anak keturunannya bakal ngikutin indukan, entah jantan atau betina, ataupun kolaborasi genetik jantan dan betina, nggak bisa. Itulah kenapa selalu saya bilang breeding itu rahasia. Meskipun banyak tim besar yang pinter breeding, tapi mereka masih belum bisa memastikan hasilnya. Karena itu urusan yang di atas, bukan urusan kita. Kita cuman belajar dari teori, praktek, memahami genetik yang turun ke anaknya, entah itu mengikuti induk jantan ataupun betina. Itu yang harus diperhatikan. Itulah kenapa beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu, seperti pembahasan genetik resesif, selalu saya jelaskan. Nanti aja deh ya soal itu. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaannya tadi, jawaban saya nggak tahu dan nggak bisa dipastikan. Misalkan teman-teman di luar sana punya indukan jantan bagus, betina bagus, berharap 100% anak keturunannya bakalan bagus, enggak. Banyak justru kegagalan. Di luar sana banyak yang mengalami kegagalan meskipun betinanya sudah pilihan, jantannya sudah pilihan, tapi pas di breeding, di anaki, kok anak keturunannya nggak jelas hasilnya, malah keluar dari genetik induk jantan dan betina, biasanya gitu. Itulah kenapa saya bilang berarti kegagalan genetik. Jadi bukan indukan jantan yang jelek, bukan indukan betina yang jelek, bukan, tetapi perkawinan silang antara genetik jantan dan betinanya aja yang kurang pas. Jadi harus dipahami. Sekarang gini, jantan bagus, betina bagus, disilangin, berharap anaknya bagus, itu masih rahasia. Pas keluar anak keturunan berikutnya jelek, berarti ingat yang saya bilang tadi, meskipun jantan bagus, betina bagus, kalau percampuran genetiknya nggak cocok, tetap bakalan keluar genetik yang negatif. Itulah kan saya bilang, apa ya, pokoknya saya bilang harus pahamin genetik resesif dan dominan antara kedua indukan, jantan ataupun betina. Itu yang paling penting itu. Karena di tim-tim besar sana, mereka banyak mengeluarkan piyik atau anakan yang bagus, mereka udah pasti tahu yang namanya genetik resesif dan dominan antara jantan dan betina. Entah jantannya resesif ataupun dominan, ataupun entah betinanya resesif ataupun dominan. Jadi harus benar-benar dimengerti, jadi nggak sembarangan kalau saya bilang. Kalau memang untuk mau nyoba-nyoba silakan. Intinya kalau pertanyaan kawan kita ini sudah saya jawab. Jadi jangan 100% yakin dulu, tapi jangan terlalu kecewa juga dengan jawaban saya. Karena sistem beternak itu apalagi untuk awal, kita masih meraba, nggak ada ilmu kepastian, nggak ada ilmu pasti. Kalau orang bilang, oh saya udah pasti ngeluarin
Ya nggak tahu deh urusan itu ya, mungkin dia lebih beruntung, keberuntungannya bagus, dia dapat percampuran genetik indukan jantan dan betina yang cocok, entah itu awalnya nyoba tahu-tahu cocok dan anak keturunannya bagus semua rata gitu, ada, itu ada. Tapi kalau saya bilang hanya kemungkinan sekian persen, kecil banget. Kalau kita buat nyoba-nyoba kayak gitu, bagi saya itu dia beruntung banget. Karena kita yang udah sering main merpati kolong, kita yang udah sering breeding pasti ngerasa. Misalkan dari satu pasang yang kita breeding, kita ternak, misalkan dari 5 itu terkadang cuma jadi 1 atau 2. Sebagian orang udah bahagia kan, ya oh anak keturunannya bagus, padahal enggak. Kita breeding menghasilkan 5 pasang, 6 pasang, yang jadi cuma 2 pasang atau 1 pasang, itu namanya gagal bang, nggak berhasil. Ya, itu prinsip saya. 1 pasang menghasilkan 5 pasang anakan ataupun 6 pasang anakan. Yang jadi cuma 1 pasang atau 2 pasang, sisanya gagal. Berarti kalau prinsip saya itu gagal. Tetapi di antara 6 pasang atau 5 pasang anakan dari indukan yang sepasang, terus yang jadi bisa 4 pasang, itu baru yang namanya berhasil. Ya, minimal 3 pasang lah, dari 5 pasang itu minimal 3 pasang jadi, itu sudah termasuk cukup berhasil kalau saya bilang, kalau dalam sistem breeding. Tapi kalau masih 5 pasang, 6 pasang, jadinya cuma sepasang, 2 pasang, mendingan gak usah diterusin breedingnya, kita ganti jantan ataupun ganti betina aja. Nanti penjelasan ini saya lanjut nanti untuk video-video berikutnya, karena di sini silau banget, hawanya panas banget. Jawaban kawan kita ini sudah saya jawab. Kalau memang di luar sana masih ada pertanyaan gini, oh gimana bang seandainya kebanyakan orang bilang kan dibanding merpati jantan yang bagus, lebih penting merpati betina yang lebih bagus daripada si jantannya. Katanya lebih menguntungkan saat breeding dan menghasilkan anakan yang cukup banyak tuh, apa ya, cukup bagus dan lebih banyak seandainya betinanya itu lebih bagus daripada si jantan. Kalau saya dulu sempat pegang teori kayak gitu, tapi semenjak breeding banyak gagal, belajar dari kegagalan, udah nggak berpatokan ke situ lagi. Banyak yang bilang kan, oh betina harus lebih bagus daripada jantan. Zaman sekarang enggak bang, jantan bagus, betina bagus, anak belum tentu bagus. Zaman sekarang breeding ya cari kecocokan jantan, kecocokan betina yang genetiknya nyampur ke anak yang bisa bagus hasilnya gitu loh. Bukan berarti oh jantan bagus betina yang biasa, enggak juga, atau betina harus bagus jantan yang biasa, enggak juga, enggak. Jadi enggak berpatokan juga ke situ. Intinya kita punya materi yang bagus, jantan dan betina, kita coba ambil 5 pasang anak, 6 pasang anak, kita latih. Kalau memang seperti yang saya awal katakan, jadi 2 pasang, stop breeding. Entah itu diganti jantannya ataupun betinanya, ganti salah satu aja. Jangan terlalu maksa. Karena apa? Proses waktu, belum pengeluaran pakan, proses latihan, bayar joki, itu lama. Apalagi 5 pasang. Lama banget. Belum lagi terkendala entah vitamin, sakit, segala macam. Pasti tertunda segala macamnya kalau memang merpati bahan sakit. Jadi harusnya itu merpati jadi karena sakit, entah tertunda, bahkan bisa nggak jadi. Ya, kesimpulan dari video kali ini, saya ulang ya, kesimpulannya. Kawan kita ini bertanya, anak keturunannya bakalan cerdas seperti indukannya? Nggak bisa. Itu masih rahasia, nggak bisa dijadikan patokan keharusan 100% bakalan ngikutin induk jantan dan betina pintar. Nggak. Kalau memang ada orang bilang, oh 100% bagus bang kalau jantan betinanya pintar, cerdas, 100% anakannya bagus. Ya itu terserah pendapat Anda. Saya selama ini nggak juga. Yang penting perhatikan kualitas jantan dan betina itu aja. Semoga anak keturunannya bagus, berharap sesuai apa yang kita harapkan gitu. Kalau kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau masih penasaran ada pembahasan penting untuk beberapa hari ke depan. Ini kemarin itu saya agak telat upload video ya, karena kesibukan benar-benar di filmnya sampai begadang-begadang, badan habis, kurus kering ya, harap maklum aja. Mungkin beberapa hari ke depan, entah 2 hari ke depan masih ada video kelanjutan dari video ini yang lebih serius lagi lah pembahasannya. Semoga nggak terlalu panas, nggak kayak gini ya, sampai kandang burung pun dijemur.
Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam Hotel First Indonesia.